Isu perombakan kabinet kembali menyeruak. Kali ini momentum pergantian Panglima TNI disebut-sebut akan menjadi momen untuk merombak jajaran Kabinet Indonesia Maju. Di sisi lain, kinerja para pembantu Jokowi di kabinet pun belakangan mendapatkan sorotan termasuk dugaan keterlibatan sejumlah menteri dalam bisnis PCR. Betulkah perombakan kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat? Akankah sejumlah nama baru akan dirangkul dalam kabinet baru Jokowi? Kita akan membahasnya bersama Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, dan Ketua Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, dan juga kita masih menunggu nanti akan bergabung tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Ali Mohtar Ngabalin. Selamat malam Bapak-Bapak. Oke, semuanya sudah bergabung ya bersama kita malam hari ini. Selamat malam. Oke, saya ke Bang Arya terlebih dahulu karena memang isu reshuffle ini bukan hanya 1-2 hari ini, kita tahu dalam beberapa pekan sudah mulai santer dan kali ini katanya disebut-sebut momentum pergantian Panglima karena Marsikal Hadi Cahyanto akan pensiun menjadi momen yang tepat begitu. Menurut Anda bagaimana? Ada beberapa kondisi yang kita lihat itu menjadi pintu masuk bagi Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet di tahun ketiga. Yang pertama dari sisi kasus COVID-19 dalam 1-2 bulan terakhir terjadi pelandaian yang cukup signifikan dan pada saat yang sama juga terjadi peningkatan jumlah vaksinasi nasional. Kalau kita lihat data per akhir bulan per minggu lalu itu sekitar 60% populasi target sudah mendapatkan vaksin dosis pertama. Selain itu di vaksin dosis kedua juga sudah dipenuhi hampir 40%. Jadi dari sisi momentum secara politik, pelandaian kasus COVID juga menjadi salah satu pintu masuk yang bisa dijadikan Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet. Yang kedua saya kira adalah soal tahun ketiga pemerintahan. Dan ini saya kira waktu yang pas Presiden untuk melihat kembali capaian kinerja performa setiap menteri, mengevaluasi kembali mana menteri yang berkinerja baik, mana yang tidak, mana yang mendukung program-program strategis pemerintah, mana yang tidak gitu ya. Karena menurut saya terlalu riskan dan terlalu beresiko bagi Presiden untuk melakukan reshuffle di tahun keempat, apalagi tahun kelima. Kenapa begitu? Karena di tahun keempat dan tahun kelima kita sudah memasuki fase yang paling penting terutama soal persiapan pelaksanaan pemilu nasional yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Aspek yang ketiga saya kira adalah soal partai koalisi menerima anggota baru ya. Ada Partai Amanat Nasional yang secara resmi bergabung pada bulan Agustus. Tentu dalam politik kita akan ada akomodasi terhadap partai-partai yang baru bergabung. Kalau kita lihat sejarah reshuffle dalam reshuffle sebelumnya dan pada periode-periode pemerintahan yang sebelumnya akan selalu ada akomodasi yang diberikan oleh pemerintah, presiden kepada partai yang baru bergabung dan itu saya kira sesuatu yang lumrah dalam politik. Dan yang keempat tentu saya kira adalah soal pintu masuk yang terakhir, saya kira adalah soal pergantian Panglima TNI dan presiden menunggu waktu yang tepat untuk melakukan ini dan saya kira Pak Hadi juga adalah satu figur yang mungkin bisa dipertimbangkan Presiden untuk diberikan tugas khusus, terutama yang berkaitan dengan isu-isu strategis nasional. Saya kira gitu, Fira. Tugas khususnya seperti apa? Karena kan kemudian banyak mengatakan apakah masuk di jajaran kabinet atau mengisi kursi. Ini ramai ya beredar ya di masyarakat mengisi KSP begitu. Analisa Mas Arya? Pak Hadi saya kira mempunyai kualifikasi yang baik terutama soal pengalaman, soal leadership ya, soal jejaring ya. Dan beliau juga secara personal cukup dekat dengan Pak Jokowi dan saya kira beliau salah satu nama yang mungkin dipertimbangkan. Tapi saya nggak tahu juga apakah akhirnya Pak Jokowi akan memilih Pak Hadi atau tidak. Paling nggak terkait posisi, saya kira memang ada pos-pos yang memang cocok untuk Pak Hadi ya, terutama pada pos-pos yang berkaitan dengan isu-isu strategis nasional, isu-isu pertahanan keamanan, mungkin pada ring satu juga, misalnya Kepala Staf Presiden ya. Dan kalau kita lihat beberapa purnawirawan jenderal juga mengisi staf ini ya, ada Pak Muldoko, sebelumnya ada Pak Luhut ya, dan saya kira Presiden tentu juga punya pertimbangan yang lain soal itu. Oke, saya ke Bang Noel, kebanyak tadi catatan dari Mas Arya menyampaikan banyak pertimbangan sehingga memang dirasa akhir tahun ini adalah waktu yang tepat untuk perombakan kabinet. Bang Noel mencatat hal yang sama?
Ya, hampir mirip lah ya, karena kita lihat di periode kedua ini kan Presiden sedikit tersandra dengan soal pandemi, kemudian dengan perilaku menteri-menterinya yang mencederai proses pemerintahan Jokowi itu sendiri. Makanya kami punya keyakinan bahwa nanti reshuffle nanti ini mungkin akan menjadi reshuffle besar-besaran. Karena kita lihat Kenapa ada begitu beberapa yakin? menteri yang hari ini kita lihat sibuk berbisnis, sibuk nggarong, nanti sebelum lagi sibuk nyapres. Ini kabinet ini seperti kabinet nyapres, menurut kami yang kita lihat ini seperti kabinet nyapres. Gitu. Ada beberapa kementerian yang hari ini Menteri lingkaran Jokowi ini malah sibuk-sibuk untuk persiapan Pilpres 2024, dan ini secara etik dan moral kan tidak baik. Kalau sampai nanti pas 2023 mereka tiba-tiba mundurkan diri karena nyapres, kan rusak pemerintahan ini. Makanya kami berharap dan akan melihat Presiden untuk segera melakukan reshuffle besar-besaran, karena ini bahayanya soal legasi Presiden. Apalagi kita sebagai pendukung beliau, kami akan diidentikan dengan beliau juga sebagai Presiden dan sebagai pendukung. Nah, makanya kami berharap Presiden harus benar-benar lebih teliti dan lebih peka, karena nanti kabinetnya ini harus diisi orang yang punya integritas. Karena menurut kami orang-orang yang sekarang, apalagi yang terlibat PCR, secara integritas cacat moral lah menurut kami, dan ini bahaya buat legasi Presiden ke depan. Mengapa Anda begitu yakin bahwa memang saat ini momentum yang tepat harus besar-besaran? Begini, pergerakan para menteri kan juga pasti diketahui pihak istana, begitu kan Bang Noel? Artinya kan Pak Jokowi juga pasti harusnya bisa menyentil sejak awal kalau memang seperti tadi pertimbangannya Bang Noel katakan. Nah, ya itu juga menjadi bahan pertimbangan lah Mbak ya, karena kita lihat jangan sampai legasi Presiden ini dirusak dengan perilaku-perilaku yang sangat parsial secara politik. Kayak ini ya. Kami melihatnya sangat pragmatis politiknya lebih mendominan. Karena last minute terakhir ini mereka kan lomba-lomba nggarong nih. Lomba-lomba nggarong, rampok. Tuh. Jadi ya Presiden harus mempertimbangkan secara cermat lah. Ini bahaya. Kalau seandainya Presiden mau legasinya mau dicatat dengan catatan tinta emas, maka Presiden harus berani ngambil pilihan-pilihan yang strategis buat bangsa dan rakyat ke depan. Oke, kita tanya ya ke pihak istana, Bang Abalin, betul nggak sih Presiden saat ini posisinya tersandra oleh perilaku para menterinya? Ya, terima kasih. Saya ingin menyampaikan kepada CNN dan seluruh masyarakat Indonesia, mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan baik karena saya sedang berada di Kendari, Sulawesi Tenggara. Tadi ada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 58 tahun 2021, Sulawesi Tenggara, TNI Polri, dan khususnya Konawe Utara, ya, di Sulawesi Tenggara mendapat satu-satunya kabupaten yang level 1. Ya, jadi dalam penanganan COVID karena kekuatan TNI Polri itu satu. Jadi kalau bicara tentang Presiden tersandra pasti tidak mungkin. Karena ini adalah tugas yang harus dilakukan dan bagaimana cara dan strategi yang harus dilakukan oleh Presiden dalam menghadapi pandemi ini. Karena itu keyakinan dan seluruh tugas yang harus dilakukan oleh warga bangsa negara ini harus sama-sama punya satu visi terhadap bagaimana langkah dan upaya pemerintah dan Presiden Joko Widodo agar memenuhi target 70% di akhir tahun ini bisa melakukan vaksinasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Minimal 180 juta rakyat Indonesia sudah divaksinasi. Jangan percaya hoax, jangan percaya segala macam fitnah dan adu domba. Jadi kalau bicara tentang Presiden tersandra, kemudian terkait juga menyangkut dengan langkah-langkah dan upaya menyangkut dengan masalah reshuffle. Reshuffle ini bukan sesuatu yang tabu. Dan pasti Presiden yang tahu dalam memberikan reward and punishment kepada para pembantunya. Maka Presiden adalah memilih orang-orang terbaik untuk membantu beliau dalam melaksanakan tugas dan pemerintahan ini. Siapa saja boleh memberikan masukan, baik dari peneliti dan lain-lain sebagainya. Tapi kita tidak boleh ikut menyebarkan berita fitnah dan adu domba kepada rakyat Indonesia. Itu penting. Karena bangsa ini sedang membangun satu kekuatan tinggi untuk menyelesaikan pandemi. Saya mau bicara secara keras itu karena
Kita menghadapi itu setiap hari di tengah masyarakat. Termasuk saya tadi di Konawe Utara, saya juga yakinkan. Saya sampai di Pulau Labengki, sekarang saya ada di Kendari. Dan saya harus bisa itu secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia. Bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Dan Presiden Joko Widodo, TNI, Polri bekerja terus untuk menghadapi pandemi ini. Dan harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu kalimat yang penting harus keluar dari mulut-mulut kita anak-anak bangsa ini. Supaya jangan kita bikin repot Republik ini karena semua kita sedang menghadapi pandemi yang belum selesai. Ingat baik-baik, belum selesai. Terlalu banyak orang yang mati, beratus-ratus ribu orang. Tidak boleh kita menutup mata terhadap masalah itu. Begitu ya, tolong dicatat itu pernyataan saya. Baik, Bang Abalin, kita sepakat mengenai itu. Banyak PR yang harus dilakukan oleh pemerintah. Karena pandemi belum selesai. Tapi tadi catatan disampaikan Bang Noel, banyak kemudian gerak-gerik menteri yang sudah dekat begitu, lebih arahnya politis dibandingkan fokus bekerja. Dengar baik-baik. Benar atau Dengar tidak, baik-baik. Bang Abalin? Sejak awal Presiden Joko Widodo telah menyampaikan ke ruang publik, mulai dari awal, pada waktu mengangkat para menteri, kemudian kepala kementerian, lembaga, dan seluruhnya. Tidak ada visi menteri dan kepala lembaga dan lain-lain, kecuali adalah visi presiden dan wakil presiden. Jadi apa yang dilakukan oleh para menteri dan kepala lembaga itu adalah visi presiden. Sehingga kita punya tanggung jawab untuk mengedukasi rakyat Indonesia. Dan itulah yang menjadi penting orang hidup berbangsa dan bernegara. Masa kita hidup hari-hari dengan menyebarkan fitnah adu domba kepada sesama anak bangsa? Saya kira tidak boleh itu terjadi, Pak. Karena kita kasih kesempatan, karena Presiden akan tahu siapa orang-orang yang akan Presiden memberikan reward and punishment dalam tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan. Itu sebabnya kenapa Presiden mengedepankan sebagai busur panah dalam menghadapi pandemi ini adalah Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Bagaimana kerjanya Kapolri, bagaimana kerjanya Panglima. Tidak ada lain kecuali bagaimana pemerintah harus cepat dan melakukan langkah-langkah itu dalam menyelamatkan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Tidak boleh lagi ada rakyat Indonesia yang mati. Begitu visi besar yang dibangun oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Catat itu kalimatku. Oke, kita catat itu. Bang Noel, bagaimana tanggapannya disampaikan Bang Abalin tadi yang dilakukan para menteri dan para kepala lembaga negara ini adalah visi presiden. Tidak ada di luar daripada itu. Nanti kita akan bahas usai jeda. Benarkah demikian? Kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ke Bang Noel kembali. Bang Noel, tadi disampaikan Bang Abalin begitu bahwa apa yang dilakukan saat ini oleh para menteri, kepala lembaga negara dan juga Presiden Jokowi adalah fokus terhadap pandemi, penanganan pandemi. Sehingga apa yang dilakukan oleh para menteri ini sebenarnya adalah visi presiden. Tidak ada hal di luar itu, Bang Noel. Mana ada, bohong itu. Faktanya nih, fakta lapangan yang kita lihat bahwa menteri-menteri menjalankan visi misinya sendiri. Bukti yang mana? Persoalan harga PCR yang tidak terkendali. Kedua, maling bansos. Ketiga, ada beberapa lagi menteri yang sibuk membuat kampanye di mana-mana, pasang baliho, itu visi misi presiden, bukan. Ini ada sebuah fakta lapangan nggak bisa diingkari dan dibohongi. Gitu. Jadi sekali lagi kami tetap berharap ke depan nanti dengan hak prerogatifnya Presiden mengambil keputusan buat bangsa dan negara ini agar para menteri-menteri yang garong ini segera dicopot. Setelah itu diproses secara hukum dan kasih pasal hukuman mati yang terlibat kasus PCR ini. Artinya kan memang kita harus menghormati proses hukum. Jika memang tidak ada terbukti, tidak ada laporan, tidak cukup kuat, ini kan tidak harus menjadi pertimbangan. Iya gini Mbak, kalau tidak ada laporan, tinggal kita minta aja KPK berani nggak tidak menerapkan hukuman mati bagi mereka yang bermain di PCR ini. Ini karena gini, ini kan secara moral tidak baik sekali. Mereka ini orang-orang yang cacat moral, cacat politik. Sebagian elit politik yang ada di kabinet presiden. Jadi menurut pandangan kami sekali lagi mereka ini orang yang tidak layak dan layak dihukum mati nih. Kami pengen lihat sekali-sekali lah bangsa ini dihibur dengan pejabat digantung di tengah Monas lah. 3-4 menteri kalau ditembak kepalanya kan bagus. Biar jerah, efek jerahnya ada. Bangsa ini udah capek letih dengan perilaku elit-elit
yang berperilaku korup. Saya kita nggak sebetulnya bangsa ini dipertontonkan tahun ke tahun, hari ke hari dengan perilaku yang sangat koruptif. Kapan majunya bangsa ini? Oke, saya ke Mas Arya. Mas Arya, apakah memang catatan kinerja ini menjadi hal yang paling utama, sangat urgent begitu? Banyak sekali catatan tadi dari Bang Noel mengatakan, terutama kisru harga PCR. Ya, saya kira Presiden akan melakukan kombinasi antara bobot kinerja dan bobot politik ya. Bobot kinerja terkait tentu capaian, performa, kinerjanya sendiri gitu ya, mana yang kira-kira mendukung terhadap agenda strategis nasional, mana yang tidak. Sementara bobot politik bagaimanapun nggak bisa dipisahkan dalam proses reshuffle ini, karena ada partai amanat nasional yang baru masuk, tentu akan ada akomodasi. Dan itu tentu lumrah saja dilakukan ya. Nah, terkait apa yang disampaikan Bang Noel tadi, saya melihat memang apa yang mendorong terjadinya pilpresnya sepertinya lebih cepat dibandingkan tahun 2024 mendatang, karena ada beberapa hal ya. Yang pertama, tidak ada petahana di 2024, sehingga calon-calon yang potensial, yang punya partai politik, punya dukungan partai politik, itu termotivasi untuk segera melakukan mobilisasi politik, segera untuk melakukan aktivitas politik ya. Dan kita lihat misalnya banyak menteri yang disampaikan oleh Bang Noel tadi ya. Yang kedua, saya kira juga adalah efek dari dual jabatan ya. Pada saat yang sama beberapa menteri dia adalah anggota kabinet, tapi pada saat yang sama lagi dia menjadi ketua umum partai politik, fungsionaris partai politik, pejabat teras partai politik, sehingga kemudian positioning antara anggota kabinet dengan ketika dia menjadi aktivis partai itu menjadi sulit dipisahkan ya. Karena pada saat yang sama banyak aktivitas-aktivitas jangan-jangan dilakukan misalnya di Sabtu Minggu yang itu misalnya bukan aktivitas kabinet misalnya. Itu memang agak susah kita pisahkan karena memang kita tidak punya aturan yang baku yang mengatur soal rangkap jabatan. Nah, yang ketiga saya ingin katakan bahwa sesuatu yang terjadi hari ini memang sesuatu yang memang sudah pernah terjadi juga sebelumnya. Dan menurut saya itu nggak bisa kita batasi. Misalnya dulu saya ingat misalnya ke tahun 2004 ketika sebelum Pilpres ya, Pak SBY ketika itu kan Menko Polhukam ya. Dan Pak JK ketika itu kan Menko Kesra, dan beliau dua-duanya menjadi salah satu kompetitor paling kuat dari petahana dari Bu Mega ya. Jadi tiga hal itu kemudian menjelaskan kenapa kemudian aktivisme politik yang dilakukan oleh para menteri yang pada saat yang sama adalah kader partai itu menjadi kayak dia berada di ruang abu-abu yang susah ditegaskan apakah hitam atau putih, apakah boleh dilakukan atau tidak. Karena pada saat yang sama dia adalah aktivis partai ya, makhluk politik yang memang akan susah melepaskan kepentingan partai dalam setiap kebijakan-kebijakannya gitu. Artinya kan Presiden tahu begitu ya? Iya, gimana kira-kira? Artinya kan Presiden tahu, melihat begitu ya gerak-gerik para pembantunya di kabinet ini untuk mulai melakukan langkah-langkah politik. Ya, saya meyakini betul bahwa Presiden tentu memonitor setiap pergerakan politik anggota kabinet ya. Dan mungkin saya menduga juga Presiden Presiden saya kira tidak memposisikan diri berada di tengah ya, tidak menunjukkan kepada calon mana yang dia lebih pro atau yang dia dukung secara kuat ya. Presiden dengan kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan memang dia harus berada di tengah, dan pada saat yang sama saya yakin Presiden juga tentu memberikan restu juga kepada menteri-menteri itu untuk melakukan aktivitas-aktivitas ya. Tapi bagaimanapun untuk reshuffle saya ingin katakan bahwa tentu aspek penting selain integritas yang tadi disampaikan oleh Bang Noel, tentu juga aspek pengalaman ya. Aspek pengalaman, aspek kompetensi saya kira adalah dua hal yang penting yang harus dipertimbangkan Presiden. Kenapa begitu? Karena tantangan kita ke depannya cukup berat ya. Selain kita harus memulihkan ekonomi kita, dan pada kuartal ini kita harus berikan apresiasi kepada pemerintahan, kita plus 7%, sekitar 7% ya, dibandingkan tahun sebelum periode kuartal sebelumnya di mana kita masih minus ya. Nah, dan itu saya kira harus kita berikan kredit yang besar. Begitu juga soal capaian, soal vaksinasi yang juga meningkat cukup besar. Nah, tantangan selanjutnya adalah kita akan bersentuhan dengan isu-isu global ke depan ya.
Misalnya dalam pertemuan G20 beberapa waktu lalu, negara-negara di dunia sepakat soal deforestasi misalnya, sepakat pada isu-isu lingkungan misalnya, sepakat misalnya memberikan pajak sekitar 20% pada perusahaan multinasional misalnya. Dan itu harus diturunkan pemerintah pada kebijakan-kebijakan strategis ya. Dan selain isu-isu global soal lingkungan hidup, isu-isu kesehatan di global juga saya kira masih penting. Yang kedua adalah negara kota-kota di masa depan, daerah-daerah di masa depan akan bergerak menjadi daerah-daerah urban, dan pada saat yang sama daerah-daerah urban ini akan terjadi potensi-potensi masalah yang mungkin akan terjadi di daerah urban, misalnya kemiskinan, infrastruktur, kemacetan, munculnya daerah kumuh, ya banjir misalnya. Kalau kita lihat misalnya di beberapa tempat di kota-kota besar di Indonesia kan terjadi banjir ya. Dan untuk mengatasi itu saya kira memang pemerintah harus menyiapkan sedini mungkin orang-orang yang memang punya kapasitas, punya pengalaman, dan orang-orang untuk pemerintah menyiapkan Indonesia menuju Indonesia emas tahun 2045 mendatang. Karena kita punya target di 2045 mendatang kita akan menjadi bagian dari negara berpendapatan tinggi, menjadi negara maju, dan untuk itu saya kira plannya harus didesain sejak sekarang. Nggak mungkin kita desain plannya 5-10 tahun menjelang 2045, kita harus desain plannya dari sekarang. Dan untuk itu saya kira kita butuh menteri yang punya visi jangka panjang, visi kesejahteraan jangka panjang untuk mencapai Indonesia emas 2045 ke depan. Kita misalnya kalau presiden memilih orang yang nggak berpengalaman, tanda kutip orang kemarin sore lah gitu ya, tentu juga visi Indonesia untuk menjadi negara maju 2045 itu akan sulit dicapai. Saya kira begitu, Elvira. Oke, saya ke Bang Abalin tadi, betulkah gerak-gerik para menteri yang kemudian udah kampanye colongan, misalnya begitu menebar baliho dan sebagainya, itu sudah mendapatkan restu dari Presiden Jokowi, Bang Abalin? Ya, jangan lupa sejak awal Presiden sudah menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dan para menteri bahwa tidak ada visi menteri, tidak ada visi kepala kementerian lembaga dan lain-lain. Yang ada adalah visi presiden dan wakil presiden. Kita punya tugas ini adalah mengedukasi rakyat Indonesia yang sedang nonton CNN. Jangan ajari Presiden Joko Widodo dalam mengambil keputusan. Leadership-nya teruji. Beliau baru pulang dari pertemuan forum internasional yang namanya G20. Bagaimana seluruh pemimpin bangsa dari anggota forum G20 itu memberikan penghormatan dan penghargaan yang luar biasa atas kemampuan leadership yang beliau pimpin dalam penanganan pandemi. Jadi saya mau katakan supaya mari kita melihat masalah ini dengan terang benderang. Kalau teman-teman punya bukti, teman-teman punya fakta-fakta yang diperoleh, saya mau bilang bahwa polisi itu adalah lembaga negara, berdiri independen. Kalau ada fakta, ada bukti, kan setiap orang yang bisa melaporkan ke sana itu kan kita lihat kemarin keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Jadi, jangan kita ikut menyebarkan fitnah ke ruang publik. Konsentrasi mereka ini sekarang adalah orang-orang terbaik. Bapak dan Ibu anggota kabinet itu adalah orang-orang pilihan yang diangkat dan berhak diberhentikan oleh Presiden dengan kapabilitas yang mereka miliki. Bang Itu Abalin, yang saya mau bilang supaya rakyat Indonesia juga itu teredukasi dari dialog kita ini. Jangan kita ngobrol sesuka, seenak perut dan tidak memberikan pembelajaran pada rakyat Indonesia. Gitu Bang Abalin, pengertiannya. Bang Abalin, saya mau bilang itu mereka bohong-bohong segala macam. Nggak boleh, Adindaku. Nggak boleh, tidak bagus. Itu tidak mendidik ini rakyat yang sedang menonton ini. Orang di Konawe, orang di Kendari ini, seluruh nonton CNN ini. Dengan begitu kalimat pilihan kata, diksi narasi yang kita pakai adalah mendidik orang banyak. Mereka ini orang-orang baik. Nanti kita boleh memberikan saran. Baik, biar terang benderang, Bang Abalin. Itu menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah Presiden Joko Widodo. Bukan siapa-siapa. Bang Abalin bisa mendengar suara saya di studio? Itu kalimatku.
Oke, Bang Abalin bisa mendengar suara saya di studio karena agak jauh lokasinya. Saya dengar dengan baik. Oke, baik. Agar tidak menjadi fitnah, saya mengulang pertanyaan saya. Apakah Presiden Jokowi kemudian merestui para menterinya untuk melakukan kampanye colongan? Kita melihat begitu banyak baliho bertebaran saat ini pada saat pandemi. Ketika fokus utama seharusnya penanganan pandemi, bukan politis. Bukan hal yang tabu, bukan hal yang haram, karena mengangkat para menteri itu juga dari partai politik. Presiden tahu mereka ada yang ketua umum partai politik, ada yang representasi partai politik. Terus di mana salahnya? Emang tidak boleh ya? Kalau mereka kerja hari ini kemudian bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara lewat kepemimpinan Presiden Joko Widodo di pemerintahannya. Kemudian ada yang salah itu kah? Coba deh, jawab ini supaya nanti CNN juga bisa kita pakai untuk menyiarkan berita baik ini kepada rakyat Indonesia. Oke, baik. Kita akan bahas diskusi ini. Usai jeda, kami jeda dulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Oke, baik. Segmen terakhir kita, waktunya sangat terbatas. Saya harus sampai pada closing statement. Saya ke Mas Arya. Mas Arya, catatan Anda jika kemudian nantinya betul di dalam waktu dekat ini akan dilakukan perombakan kabinet. Apa yang kemudian harus menjadi fokus utama dari Presiden Jokowi? Baik, sebelum ke sana saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama, Presiden leadership-nya sangat pro pada stabilitas politik. Jadi saya menduga akan kecil kemungkinan Presiden kemudian memangkas alokasi kursi partai-partai yang sudah berada di kabinet ya. Jadi kalau ada partai baru yang masuk, Presiden tentu akan mencari pos baru bagi partai tersebut ya. Bisa di wakil menteri atau di posisi menteri. Yang kedua, saya kira Presiden dalam menjelang akhir pemerintahannya nanti masih butuh dukungan support penuh dari parlemen karena ada beberapa kebijakan legislasi strategis yang saat ini tengah berproses di DPR. Pertama, RUU reformasi sektor keuangan yang itu menggabungkan sejumlah omnibus law sektor keuangan yang itu menjadi strategis terutama pada kebijakan perbankan kita. Yang kedua, undang-undang soal ibu kota negara baru dan ada juga undang-undang soal perlindungan data pribadi. Karena ketiganya strategis, tentu saya kira Presiden masih butuh dukungan politik ya. Semakin besar dukungan yang didapat oleh Presiden, tentu Presiden akan lebih mudah menggolkan kebijakan-kebijakan penting di DPR. Kemudian yang ketiga yang ingin saya katakan adalah di tengah proses dan tantangan kita sebagai negara ke depan yang cukup berat ya, dan di tengah capaian-capaian pemerintah yang harus kita berikan apresiasi, terutama soal pemulihan ekonomi dan kesehatan, ada kebijakan-kebijakan, tantangan-tantangan di masa depan yang harus kita persiapkan dengan baik, terutama bagaimana mencapai Indonesia menuju 2045 mendatang. Presiden Jokowi harus meninggalkan satu kebijakan penting untuk proses Indonesia maju 2045 mendatang. Dan untuk itu saya kira pintu masuknya adalah bagaimana betul-betul Pak Jokowi memilih dengan tepat orangnya, dan seperti kata Pak Ngabalin tadi, kita nggak perlu ajarin Presiden begitu, beliau sudah sangat paham isu tersebut. Tentu kita titip kepada Pak Jokowi memilih orang-orang yang benar-benar berintegritas, karena isu integritasnya menjadi penting karena dua menteri tersangkut masalah Mas Arya, hukum di KPK, dan ini tentu menjadi catatan saya kira ya. Saya kira itu Elvira. Singkat saya ke Bang Noel, penutup singkat saja. Ya gini Mbak, terakhir ingin saya sampaikan bahwa Presiden harus tetap diingatkan. Jangan sampai nanti reshuffle nanti masuk para brutus-brutus yang hanya mengulangi perilaku-perilaku lama yang kemarin ini. Mereka last minute, mereka tetap melakukan yang namanya perampokan lagi di kementerian-kementerian. Ini yang kita khawatirkan. Karena biar gimana pun Presiden harus meninggalkan legasi yang baik. Baik. Tetap kita harus mengingatkan Presiden, hati-hati. Karena tahun ini tahun 2002 pemilihan terakhir ini kan harus hati-hati dan harus cermat. Diingatkan dan dikawal bersama. Oke, singkat saja. Saya ke Bang Abalin. Waktu kita sudah habis. Kapan kemudian Bang rencana perombakan kabinet? Yang pertama ini menjadi hak dan prerogatif Bapak Presiden. Tetapi saya yang mau tekankan itu adalah Presiden Joko Widodo tidak pernah mentolerir ada bawahan atau pembantunya yang terlibat dalam masalah korupsi. Karena itu jangan pernah khawatir dengan Presiden Joko Widodo dalam memilih dan mengangkat orang-orang yang saya tahu kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh Presiden untuk memilih orang-orang terbaik. Sehingga
kalau dalam hal ini kemudian teman-teman membicarakan tentang masalah reshuffle, kemudian ada anggota baru pendukung kabinet pemerintahan Joko Widodo, saya juga mau bilang, karena saya mendengar langsung dari teman-teman di PAN dan khususnya Bang Zulhas, untuk memberikan dukungan kepada pemerintahan Joko Widodo itu tidak selamanya orang itu ingin mendapatkan baik, Bang Abalin. Saya harus potong karena waktu kita sudah habis. Mendukung pemerintahan Presiden Baik. Joko Widodo ini adalah orientasi membangun kepentingan bangsa dan negara. Oke, kita harus baik. berbicara dengan jujur, dengan tulus, dengan ikhlas. Agar seluruh Baik, perilaku kita akan kawal dan kita tunggu bagaimana nanti apakah betul dalam waktu dekat akan dilakukan perombakan kabinet. Bang Abalin, Mas Arya, Bang Noel, terima kasih sudah berbincang bersama kami malam hari ini. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Selamat malam, sehat selalu.